Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Waugeng. Oke pemirsa dan kawan subscriber dimanapun Anda berada, kali ini di depan saya ada satu unit motor ya. Ini berbeda ini motornya, karena menurut saya belum pernah menangani yang model-model kayak gini ya. Nah, ini motor namanya ya Zaverano. Ini Benelli ya. Oke, gede sekali motornya ya. Nah, ini Benelli ya. Wow, motornya gede kawan ya. Ini cc nya 250 ya, 250. Ini hampir mirip dengan X-Max ya. Kalau di Yamaha itu hampir mirip ya. Ini kalau dilihat memang itu motornya itu kayak motor moge wis. Ya mungkin ini tergolong motor moge ya kawan. Saya juga nggak tahu. Saya baru kali ini melihat motor ini ya, model Benelli ini di daerah saya. Oke. Dia pakai speedometer masih analog, ada RPM sama kecepatan. Di sini juga ada digitalnya ya. Ini kemungkinan nanti ada kayak speedometer ya, tetap kayak ada speedometernya, kilometernya itu berapa kan mungkin ya. Karena di sini untuk bagian kokpitnya itu ini sen, terus apa ini, lampu jauh, takaran full, tadi bensin ya, bahan bakar, BBM, temperatur, ini oli, ini udah ada temperatur oli ya, atau gimana ini ya, mungkin sama kayak di mobil ya, jadi ada ukuran atau takaran oli ya. Jadi kalau oli nggak naik mungkin ini sudah sistemnya kayak gitu. Satunya lagi baterai ya. Dan di sebelah kanan ini ada lampu hazard, ini sudah agak hilang ini ya. Ini hazard ini. Ini sudah dilengkapi hazard dan engine stop ya. Ini double starter. Di sebelah kiri beda ya, warnanya beda ya. Ini merah. Nah, ini lampunya itu lucu ya. Lampunya ini kalau gini ya kawan ya. Harusnya biasanya kan kalau bawah terus atas gitu ya. Ini bawah ya, saya bikin gini ya. Nanti itu kita kok bisa nyentuh kayak tombolnya kayak gini ya, apa memang rusak ya, kok masih ada. Nah gini loh kawan ya, mungkin pas ini ya. Ini kan ada pas bawah, terus lampu dimmer ya, mungkin ini dimmer ya, dimmer kayak motor di depan gini kayak Mega Pro ya, atau Honda Tiger itu di depan gini. Oke, ini sen, klakson ya. Oke, kita dengarkan azan zuhur dulu ya kawan ya, karena ini sudah waktunya memasuki sholat zuhur. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur bagi kawan-kawan yang muslim. Oke, alhamdulillah. Ini saya teruskan lagi ya, atau saya lanjutkan. Jadi kalau kita lihat dari depan itu modelnya kayak gini. Oke, sorry, saya tutup platnya untuk menjaga privasi beliau ya. Oke, agak permainan yo. Soalnya hujan ini nggak reda-reda ya. Ini hiraukan ya. Oke, untuk tampilan depan itu kayak gini ya kawan ya. Ya, kayak apa ya? Kayak kaleng gitu loh kawan ya, kayak kaleng. Ya. Oke, ini tampilan depan. Untuk dari samping ya, tampilannya itu kayak gini yo, gede sekali. Oke. Sini. Wes. Oke, barangkali kawan-kawan ada yang minat pengen beli motor seperti ini yo. Oke, motor ini sudah lama mangkrak, nggak dipakai sama sekali. Tuh lihat, jadi sawangnya itu wakeh ya, banyak sekali. Ini tadi saya ngambil itu si ini anginnya itu nggak ada sama sekali wis, jadi berat sekali motor ini.
Nah, ini kalau dilihat dari sini, nah seperti ini penampakannya. Oke, ini banyak sekali ya. Rumah laba-laba ini banyak sekali. Oke, di sini saya disuruh beliau atau memperbaiki motor ini. Gini kawan ya ceritanya. Motor ini udah lama nggak dipakai, gara-gara itu nyari kuncinya ya. Nyari kuncinya susah, juga akinya udah ada di luar tadi ya. Saya ambil, saya sterek dulu. Kalau bisa ya dipakai lah. Ini susahnya itu kita tuh nggak bisa kita ya. Kita ngambil, wah ini ada obat apa ini? Betason. Ini buat luka bakar ini ya. Oke. Di sini saya disuruh beliau untuk ngambil kontak kalau ada di dalam jok, tapi kita belum tahu ya. Jadi beliau juga lupa naruhnya gitu loh, entah di dalam jok atau memang lupa ya. Lah, sedangkan untuk motor ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat itu kontak itu kemungkinan ada di bagian sini. Kalau kita buka bagian jok ya, nah ini ada tulisan open ya, ke arah sini kiri. Jadi ini pakai model manual ya, kunci biasa, bukan kayak remote itu, bukan ya. Nggak tahu teknologinya apa belum disempurnakan atau gimana ya. Oke, nah saya harus bongkar ya, terpaksa. Nah, saya harus bongkar bagian depan untuk buka bagian ini jok ya. Juga motor ini nggak pakai engkol kaki ya, jadi nggak ada. Oke, kawan-kawan bisa lihat udah nggak ada engkol kakinya ya. Jadi saya harus mengandalkan aki juga nanti ya untuk ngidupin motor. Oke, saya belum pernah sama sekali untuk membongkar motor ini, nggak tahu caranya kayak gimana. Nanti saya coba saja ya. Kalau dilihat dari sini mungkin kita harus bongkar ini dulu ya, bagian depan ini. Ini saya ada baut sini ya. Dan untuk meraih baut ini kita harus miringkan ini dulu ya, baru bisa ada stand ya. Oke, saya copot aja dulu ya. Nanti kalau saya merotoli atau saya videokan, mungkin saya terlalu lama untuk nyari jalan-jalan yang harus saya copot gitu loh kawan ya. Oke, nanti saya coba lanjut untuk videonya. Oke, ini sudah tak bongkar ya. Wih, tadi itu bautnya itu banyak sekali ya, dan kita harus bongkar bawah harusnya ya. Ini saya bobol aja langsung ya, soalnya mudah diraih ya wis lah. Saat adanya aja, sing tak copot tapi nggak terlalu banyak nanti kembali. Oke, di sini saya melihat ya kawan, motor ini kok ada kayak CDI ya. Ini ada dua ini ya, 1, 2 ya. Dan kabel dari si CDI kayak CDI ini itu sama kawan ya. Nah ini ada merah leret putih, ini juga ada merah leret putihnya. Ini, nah ya, cuman ini beda kabel. Di sini cuman 5 yang dipakai ya kabelnya. Yang satu ini, yang satu lagi ini ke 66-nya itu dipakai ya. Saya belum tahu untuk sistem kelistrikan dari motor ini sendiri. Pokok yang pasti nanti saya lihat aja dulu. Karena motor ini mangkrak lama ya. Ini juga saya belum tahu untuk sistemnya apa ya. Kalau biasanya model-model injection itu sudah pakai unit kayak ECU ya. Jadi saya bongkar aja dulu ya. Ini saya belum lihat di artikel sama sekali ya kawan. Seandainya kalau kita lihat artikel mungkin tahu dia itu pakai sistem injection, full injection, atau masih pakai karbu gitu loh ya. Oke, ini ada 2 relay ya, gede ini ya relaynya ini, sama kayak punya mobil ini. Ini juga ada relay lagi ya di sini. Nah ini saya coba nyopot bagian joknya dulu ya. Nah seperti ini ya. Jadi tuasnya itu seperti ini, yang langsung menuju ke belakang. Ini coba saya
putar bisa kawan ya. Ini bisa ya, saya copot aja dulu. Kalau model kayak gini kita tarik aja lah. Ini sudah bunyi belakang. Oke, ternyata di sini ya, kontaknya ternyata ketemu di sini ya. Wah, ini bagasi luas banget ya, tapi di sini ada gundukan kawan ya. Jadi ya, otomatis kita nggak bisa naruh barang terlalu banyak memang ya. Ya tapi ya muat aja lah kalau di sini ya. Cuman kalau nggak ada gundukan ini mungkin kita bisa meletakkan apa ya. Gede banget pokoknya, bisa buat mandi ini ya. Kayak bak. Oke. Ini coba saya tancap dulu. Nah, oke bisa ya. Cuman belum ada aki. Oke, ketemu untuk kontaknya. Memang benar-benar ada di dalam. Dan coba saya buka, aku penasaran apa ini. Mungkin ini yang menuju ke bagian si TB atau apa ya. Kalau sudah injection ya mungkin pakai TB ini motor ya. Oke, taruh di sini aja biar aman. Oke, ternyata motor ini sudah injection kawan ya. Nah, sudah injection ya. Ternyata memang ini tadi dibuat untuk ini si TB-nya ya. Wah, ini aku susah ini kalau TB model kayak gini ya. Saya belum tahu soalnya ya. Untuk modelnya dia pakai ISC atau gimana ya belum tahu. Kalau kawan-kawan tahu ya wis tinggalkan di kolom komentar ya, biar kawan-kawan juga ngerti semua. Tapi yang pasti saya harus hidupin motor ini. Nah, ini ada injektornya ya, ini ya. Ini injektornya, ini kok gak mentok ya kawan ya. Yo, memang tinggi sekali ini ya. Oke. Ini tempat akinya. Belum tahu sikringnya. Coba saya cek dahulu. Karena motor ini sudah lama mangkrak ya. Oh, ini nggak putus kelihatan ya. Ini ada cadangan. Jadi setiap sikring itu ada cadangan sendiri-sendiri ya di sampingnya ya. Ini ada 2 kabel, nanti saya sambung aja langsung ya. Ini nggak tahu ini negatif atau cuman tambahan ya. Ini ada 1 kabel ini. Yes, nanti dicoba aja lah dulu ya. Oke, saya nunggu akinya full dulu kalau bisa ya. Tapi soalnya aki ini udah lama nggak di charging gitu loh. Jadi dibiarkan ya. Jadi nggak diisi. Moga-moga aja bisa ya. Oke, untuk ini kita kembalikan lagi dan kita coba nanti kontaknya. Sorry kawan, agak goyang ya. Ini pakai kamera HP, terus juga tripod seadanya. Oke, saya coba kuncinya saya aktifkan. Ini joknya saya tutup dulu. Oke. Apa tuh? Oke, ini ada open ya. Coba saya ke kiri. Oke, bisa. Alhamdulillah. Wih, nutup lagi kawan ya. Sebentar. Oke. Nah, alhamdulillah sudah bisa ya. Ini saya juga penasaran sama ini. Ini ada semacam kontak. Oh ya, ini bagasi juga ya kawan ya. Kita bisa nyimpen apa aja, tapi di sini momplong ya kawan ya. Cuman sakunya 2 ini tok yang bisa dipakai ya. Wah, ini sama saja seperti nge-review juga ya kawan ya. Oh, nggak bisa gini. Oh, nggak
bisa plug ini ya kawan ya. Tadi bisa kok. Oh iya ya. Ini kawan. Nah. Oke, kita tunggu akinya dulu. Sebelum habis itu kita pasang, terus coba kita lihat motornya apakah bisa nyala ya. Oke, karena aki dari motor ini masih saya charging dan memang agak lama ya, karena ampernya itu gede, 8 ampere ya. Nah, juga nggak tahu untuk akinya itu bisa apa enggak. Pokoknya yang penting tadi itu saya coba charging, nanti tunggu waktunya. Kalau sudah anget ya berarti dia masuk gitu aja wis. Juga dia memakai aki kering ya kawan. Nah ini saya pinjamkan sebentar. Ini cuman 6 ampere ya. Ini punya Yamaha, si Yamaha Aerox ya. Kan mumpung lagi bongkar tak pinjam dulu sebentar. Oke, setelah saya pasang aki di motor bisa nyala. Oke, nah ya bisa nyala ya. Hazard ini kilometer ya kawan, kilometer. Ada temperatur ya kawan, temperatur ya 31 derajat ya. Oke, seharusnya kalau motor injection biasanya ya kita kontak on gini itu ada suara semacam, harusnya ya ada semacam pompa di tangki ya, tapi ini enggak ada. Di sini cuman ada suara dari si speedometer ya. Nah, saya juga belum tahu sistemnya itu gimana, saya nggak tahu ya kawan ya. Nah, saya juga kurang tahu, kurang paham ini ada pompanya atau enggak ya. Ini motor ya. Kalau kita sentri itu ada loh kawan, ada bensinnya ini, ada bahan bakarnya ini ya. Mungkin baru dibelikan terus nggak bisa nyala gitu ya. Oke, karena saya belum juga ngerti untuk masalah ini ya. Ini ada pompanya atau enggak, nggak tahu. Harusnya kalau injection itu ada ya kawan ya. Oke, di sini coba saya start dulu ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia cuman gitu ya. Cekak cuman gitu. Oke, sip. Ini pakai selang biasa ya, kawan. Oke, di sini saya hati-hati sekali ya, nanti takutnya patah kawan. Kalau patah ya kalau ada penggantinya nggak apa-apa. Oke, sebentar. Oke, pelan-pelan ya kawan ya. Saya juga belum ngerti ini ya. Nah, ini coba saya copot, saya kasih ini aja ya. Saya coba ini keluar apa enggak ya. Apa enggak ya? Oke, tak keluarkan aja ya dulu ya. Tuh, ternyata bisa loh kawan ya, bisa ini keluar.
kasih mega nih kawan ya. Sebentar, coba saya kontak on. Tuh, dia nggak keluar ya. Dia nggak keluar, saya kontak on. Saya coba double. Tuh ya. Bahan bakar nggak bisa keluar ya. Jadi ada kemungkinan ini bahan bakar ya, penyebabnya yang motor nggak bisa hidup ya. Oke. Saya juga belum ngecek bagian setrum karena setrum ada di sana ya. Jadi tak protori aja dulu wis ya. Tadi saya pengen nyoba aja dulu ya. Seandainya nanti tak kasih aki terus hidup kan ya wis alhamdulillah, kita nggak usah bongkar-bongkar ya. Oke, ini tak bongkar dahulu. Wah, ini agak rumit ya nyopotnya ya kawan ya. Oke, wis gak apa-apa, kita terima namanya juga kita buka bengkel ya, wis sambil resiko lah ya. Oke, tuh ya, saya terpaksa bongkar semua total ya. Ini covernya, waduh. Karena apa kawan, saya mau cek untuk bagian full pump ya, karena full pump nggak berdenging sama sekali ya. Full pump nggak berdenging sama sekali dan letaknya itu di depan sini ya. Aduh, ini susah ya kawan ya, nggak kayak untuk merek-merek dalam negeri saja ya. Itu biasanya kalau yang biasa-biasa itu merek umum itu gampang ya carinya. Oke kawan-kawan, kita lihat dulu ya. Ternyata setelah saya bongkar semua, saya melihat ada semacam kayak ECU ya. ECU nya itu ternyata di belakang kawan ya. Wah, ini kalau terjadi insiden atau ditabrak dari belakang, otomatis ini akan hancur ya. Nah, ini ada di belakang ya. Ini ya, kawan-kawan bisa lihat, bisa tengok. Ini kebalik. Karena kalau gini kan bisa membaca ya untuk kodenya apa, made in-nya ya. Kawan-kawan bisa lihat made in-nya. Dan juga dari keseluruhan ini sebenarnya untuk konstruksinya sama saja sih ya, sama saja. Cuman saya belum ngerti ini buat apa ya. Ini buat apa ini dua ini ya? Karena di situ sudah ada ECU ya. Ini nggak tahu buat apa ini ya. Kayak model CDI ya. Kalau di motor konvensional ya, ini kayak semacam CDI gitu loh ya kawan ya. Oke, langsung saja ya. Di sini saya tadi melihat ya, ini kan saya pinjamkan aki toh ya. Karena akinya sampai sekarang belum bisa ngisi kelihatannya. Jadi kalau menurut saya sudah rusak itu aki. Oke. Di sini setelah saya bongkar total itu saya menemukan bagian standar samping ya mengalami putus kawan ya. Nggak tahu ini diputus atau kelakuan si Mickey Mouse atau Cherry ya. Nah, oke, saya copot aja. Nah ya, ini rapi sekali ya. Kalau kelakuan si Jerry biasanya nggak rapi kayak gini ya. Ini nggak tahu asal potong atau gimana ya. Kan standar sampingnya itu gini ya modelnya ya. Jadi kalau standar samping gini dia nggak nyambung, kalau gini nyambung. Jadi kebalikannya ya. Kalau biasanya tombol itu nekan gini nyambung, ini enggak ya. Ini kebalikannya. Dan setelah saya sambung ya, setelah saya sambung sih tetap dia nggak bisa nyala ya. Oke, ini saya coba sambung ya kawan ya. Saya belum juga ngerti pasti untuk susunan dari motor ini ya. Susunan dari motor ini belum tahu benar. Dan kalau kelihatan nih sama saja ya. Nanti aja tak ambil avometer sebentar ya kawan ya. Saya cek dulu untuk bagian si standar samping. Oke, kita lihat aja ya. Sebentar. Saya lihat switchnya itu modelnya kayak apa ya. Oke, ini saya potong dulu. Di sini untuk kabelnya itu warna hijau ya, hijau tua sama merah strip hitam ya. Oke, sistemnya itu kayak gimana saya belum tahu yang pasti. Oke, saya taruh di buzzer ya.
Bentar. Oke, saya taruh di buzzer. Saya tempelkan dulu. Ada gerasi enggak? Oke, ada ya. Jadi ini posisi standar naik ya. Posisi standar naik. Oh ya, bener kawan ya. Jadi kalau standar samping ya, kita turunkan, dia nggak nyambung ya. Kalau gini nyambung, berarti sama saja ya, seperti motor-motor Matic lainnya ya, kayak apa sejenis yang Honda itu ya. Nah, di sini yang pasti harus saya sambung aja dulu ya, karena mungkin ada maksudnya. Saya nggak ngerti kawan, konstruksinya itu kayak gimana saya belum tahu di sini ya. Cuman kalau saya perlihatkan itu ya nanti ya kabel-kabelnya. Oke, ini saya sambung aja dulu ya. Ini kalau saya sambungkan dengan massa ya, sebenarnya sama saja ini ya, ada hubungannya dengan massa ya, atau ground. Oke ya. Nah, ini saya sambungkan massa, ternyata memang sama saja dengan motor Honda, itu ada massa ya. Ini massa ini ya, sambungannya massa ya, intinya gitu, yang masuk ke bagian ECU nanti. Oke. Di sini ya, kita perhatikan ini full pump ya, atau pompa bensin. Di sini ada hijau strip merah ya. Ya, hijau strip merah ya. Oh, jingga. Wis pokok anggap aja merah lah ya, karena kecil sekali, nggak seberapa kelihatan. Terus ada hitam strip merah ya, hitam strip merah ya. Itu salah satunya ada massa, ada juga arus ya kawan ya. Oke, sekarang coba saya cek dahulu ya kawan. Kalau si motor H ya, merek H, itu biasanya itu dia mengirim sinyal negatif ya, berupa sinyal negatif, ngirimnya ke bagian sensor ya. Jadi sensornya itu ngirim sinyal negatif. Ini hitam strip merah di full pump. Yang kedua ada di bagian coil. Coilnya mirip mobil Avanza ini ya, mirip kawan ya, panjang gini. Nah, ini di sini ada lah ya, hitam strip merah kawan ya, sama dengan kabel yang warna ini ya. Jadi kalau coil juga kan dikirim sinyal negatif sama si ECU ya kawan. Harusnya ini ada arusnya juga ya, harusnya ya, salah satu. Jadi ini ada arus, ini juga ada arus ya, 12 volt. Nah, kalau biasanya injektor itu juga ada arus ya, dia dikirim sinyal negatif. Oke, di sini coba saya cek dahulu ya. Saya pakai tes pen aja, lebih simpel ya. Wah, motor ini memang kalau kita nggak ngerti susunan kabel, nggak mungkin bisa ya kawan ya. Ini agak susah memang ya. Ini saya taruh di massa. Sekarang coba saya kasih lihat. Ini kontak saya on ya. Oke, kontak saya on. Ini harusnya salah satu ya. Kalau menurut saya warna hitam strip merah ini positif ya kawan ya. Positif harusnya ini. Ini ada arusnya harusnya ya. Lah ya. Ini nggak ada ya. Ini juga nggak ada ya, ini juga nggak ada. Kita urak-urak gitu ya. Ini harusnya ini ada ya, harusnya ada. Ini juga nggak ada, tadi sudah saya lihat ya di bagian injektor ini ya. Oke, dan setelah saya lihat di sini ya, kok nggak ada gitu ya kawan, kok nggak ada sama sekali wes arus ya. Saya melihat pada bagian si ini ya. Nah, ini ya, ini ada dua relay ya, Kalau di sini saya cek kabel-kabelnya ya, warnanya yang menuju ke bagian full pump itu kalau kelihatannya ini ya. Lah ya. Lah ya kan dia bunyi pada waktu tak kontak. Oke, tak matikan dulu. Ya. Di sini terjadi kayak pernah kebentur atau apa gimana ya, ini ya, ini jebol ini ya. Ini jebol ya. Di sini ada kabel warna apa ini ya, purple atau apa ya, kayak pink tapi lebih ke orange gitu kawan ya. Terus habis itu
hitam strip merah ya. Dan kalau kita cabut, kita lihat dari relay ini, biasanya relay digerakkan ini ya, ini suatu jembatan ya, yang nantinya akan terhubung ya, yang besar ini ya. Dan yang kecil itu pada waktu kontak on, dia baru menggerakkan elektromagnetik, akhirnya ini tersambung ya di antara kedua ini ya. Jadi seperti itu ya. Ini setelah saya cek ya, cek ini ya, coba saya lepas saja dulu. Ini saya ambil test pen ya. Ini saya taruh di masa aja dulu ya kawan. Apa ini? Ini ada masa enggak ya? Bentar, saya cari masa sing sip pokoknya ya. Posisi aja wis ya. Ini mudah. Nah, sini. Nah, ini ada arus ya. Ini belum saya kontak on ya. Ini enggak ada kan ya. Harusnya nanti kalau sudah saya kontak on, ini baru nyambung ya. Ini menggerakkan elektromagnetik dua-duanya, ini nyambung ya. Oke, kawan-kawan bisa cek sendiri. Nah, ini mendelep ini ya. Tuh lihat ya. Ya. Ini yang warna hijau, ini mau keluar ini. Nah, ya. Mau keluar ya. Saya belum juga tahu apakah nanti gara-gara ini saja ya. Dan ini coba saya pasang kembali. Wah, ini kok bisa kayak gini ya, keluar ya. Nah, ini keluar dari jalur ya. Ini coba saya cek aja dahulu ya. Oke, saya masukkan lagi. Kok bisa kayak gini ya? Padahal mungkin pernah dilepas ya si relay ini ya. Nah, ini susah ya sebentar. Oke, ini sudah tak pasang lagi ya. Oke, kita lihat itu ya. Itu bahan bakar tak taruh di samping knalpot ya, supaya dia bisa keluar. Nah, itu tuh keluar loh ya. Oke, keluar terus ya. Itu saya pasang aja dulu. Sekarang coba kita kontak on. Nah, ini sudah bunyi. Bunyi terus dia ya. Jadi nggak mau mati, nggak tahu kenapa ya. Harusnya kalau untuk motor injection ya, biasanya itu mati ya kawan ya. Biasanya itu mati. Ini enggak. Sekarang coba kita cek bareng-bareng, apakah memang benar si hitam putih ini sudah ada arus ya. Ini coba saya tancapkan di sini ya. Oke. Sebentar. Ini juga kayaknya terkelupas kawan ya. Oke, ternyata memang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga aja nyala ya. Ini sudah ada, udah ada. Oke, udah ada yang tertinggal sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh pompa nyala terus. Oke. Duh, kok mati ya? Oke, alhamdulillah nyala. Sik bentar, ini belum tak cek olinya ya. Saya lupa. Saya harus cek oli dahulu sebelum saya geber-geber ya. Nanti kalau macet wah resiko tambahan ya. Ini saya pasang dulu. Jadi kalau saya lihat ya, relay di sini ya kawan. Ini ada dua relay. Yang satu lagi ini ada kemungkinan ini buat pengisian ya. Sama seperti di motor Honda yang ESP. Itu kan ada 3 kayak gini ya. Ya, sama ini ya. Mungkin kalau di aplikasi mungkin sama ya kawan. Kalau kita ada penggantian di bagian si relaynya ini ya. Jadi ini kalau menurut saya ini punyanya pengisian ya, pengisian aki. Oke, ini tak rapikan dulu. Nanti saya cek olinya. Kalau sudah benar-benar oli
masih oke, ya udah tak hidupkan motornya. Oke.